Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu, berkah juga melimpah dan dijauhkan dari bahaya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Pasti Alami. Yuk, kita simak manfaat-manfaat apa hari ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Efek konstipasi. Daun salam merupakan salah satu jenis bumbu makanan dengan senyawa yang sulit dicerna oleh tubuh dan karenanya dapat menyebabkan efek konstipasi seperti sulit buang air besar. Ini terjadi karena proses pencernaan yang lambat sehingga buang air besar pun akan terasa lama dan sulit. Umumnya, efek samping ini menyerang mereka yang menggunakan daun salam sebagai obat, sehingga mengonsumsinya dalam intensitas yang rutin dan jumlah yang besar. Penderita darah tinggi, misalnya, menggunakan daun salam dalam jumlah yang cukup besar untuk mengatasi penyakitnya, sehingga rentan terkena efek samping yang demikian. Untuk menyiasatinya, Anda bisa mengimbanginya dengan menambah ekstrak daun cincau, diminum bersama dengan ekstrak daun salam untuk menyembuhkan penyakit yang Anda derita. Jika digabungkan, hipertensi Anda akan teratasi dan Anda pun akan terhindar dari efek konstipasi. Jika Anda hanya menggunakan daun salam sebagai bumbu masakan, efek semacam ini kemungkinan besar tidak akan menyerang Anda, sebab umumnya untuk seporsi sayur hanya 1 atau 2 helai daun salam yang digunakan sebagai pelengkap rasa dan penguat aroma. Sebuah sumber lain menyebutkan bahwa daun salam koja dipercaya sebagai salah satu ramuan herbal untuk mengobati diare. Jika dihubungkan dengan anggapan mengenai efek samping daun salam yang menyebabkan sulit buang air besar karena zat-zatnya yang sulit diserap tubuh, dua data tersebut dapat saling menguatkan, tergantung pada keadaan sistem pencernaan konsumen daun salam dan porsi ramuan daun salam yang dikonsumsi masing-masing. 2. Efek pernapasan. Senyawa dalam daun salam juga diketahui dapat berakibat buruk pada penderita gangguan pernapasan seperti asma. Karena itu, para ahli tidak menyarankan penderita asma untuk mengonsumsi daun salam dalam jumlah yang berlebih. Jika Anda ingin mengonsumsi obat herbal untuk mengatasi salah satu penyakit yang bisa diatasi oleh daun salam, akan tetapi pada saat yang bersamaan Anda juga menderita asma, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan ahli herbal atau dokter. Jika tidak, Anda bisa mencari alternatif tumbuhan herbal lainnya. 3. Eksim. Seorang pasien melaporkan bahwa dirinya menderita eksim di wajah dan tangan setelah mengonsumsi daun salam. Eksim merupakan salah satu penyakit kulit yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Meski demikian, hubungan antara konsumsi daun salam dengan penyakit yang dideritanya hingga kini masih diragukan kebenarannya, sebab sensitivitas tubuh diduga juga menjadi faktor yang berpengaruh. Selain itu, barang-barang yang mengalami kontak langsung dengan kulit juga perlu diperhatikan, karena bukan tak mungkin menjadi penyebab timbulnya eksim, semisal air kotor, kuman, dan virus yang menempel di benda-benda tertentu dan lain sebagainya. 4. Gangguan pada ibu hamil dan menyusui. Meski belum ada bukti atau argumentasi ilmiah mengenai bahaya daun salam bagi perempuan hamil atau menyusui, ahli medis umumnya juga melarang konsumsi daun salam berlebihan bagi ibu hamil dan menyusui karena faktor alergi yang dikandung daun salam. Konsumsi berlebihan terhadap daun salam biasanya terjadi pada mereka yang mengonsumsinya untuk pengobatan tradisional, bukan sebagai bumbu masakan. Diyakini, konsumsi daun salam dapat membahayakan janin yang tengah dikandung dan menurunkan kualitas air susu ibu, sehingga akan berefek negatif pada sang bayi, utamanya jika sang ibu memiliki alergi tertentu. Sementara itu, jika sang ibu tidak memiliki alergi apapun, konsumsi daun salam dalam jumlah yang wajar diyakini justru akan memberi manfaat, karena terdapat beberapa kandungan daun salam yang baik bagi ibu hamil. Kandungan-kandungan tersebut diantaranya adalah vitamin A dan B6, zat besi, kalsium, folat, serat, dan manganese. Namun demikian, untuk lebih berhati-hati, selain melakukan konsultasi dengan ahli herbal atau dokter, sebaiknya ibu hamil tidak mengonsumsi daun salam, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit.
5. Ketagihan. Menurut sebuah sumber, mencampur daun salam dalam masakan akan menyebabkan efek ketagihan, sehingga mereka yang telah kecanduan akan membubuhkan daun salam pada setiap masakannya. Kecanduan yang demikian akan menyebabkan konsumsi daun salam yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu sistem pencernaan, pernapasan, bahkan menimbulkan gangguan lain seperti eksim atau gangguan kehamilan dan proses pemberian ASI. Penjelasan tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa bahaya daun salam bagi kesehatan masih bersifat dugaan sementara dan belum benar-benar ditopang oleh penelitian ilmiah yang meyakinkan. Ini berbeda dengan manfaat daun salam yang sudah banyak terbukti dan dipercaya secara luas. Namun demikian, agar lebih berhati-hati, ada baiknya Anda tidak mengabaikan bahaya-bahaya daun salam seperti tersebut di atas. Paling tidak, kalaupun Anda rutin mengonsumsi herbal daun salam, Anda tidak mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak dan intensitas yang juga tinggi.